Hanya saja banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita khususnya bagi para akhwat ya, bagi teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus, itu positif. Tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Antara kebahagiaan orang-orang beriman adalah ketika melihat saudaranya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat teman-temannya kembali kepada Allah Jalla wa ala. Namun teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ini, kata yang sangat prestisius. Kata yang sangat prestisius. Bagaimana tidak prestis? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Ketika dia keluar dari pekerjaannya, ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu, ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram, ketika dia putuskan hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan muragaman katsira. Dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak. Banyak, katsira, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, katsira. Wasa'ah, dan seluruh kelapangan. Kelapangan dalam masalah rizki, kelapangan dalam masalah iman, kelapangan untuk beribadah kepada Allah, kelapangan untuk sujud, kelapangan dalam berukhuwah Islamiyah, kelapangan dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ini qala Allah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ini layak untuk diperjuangkan. Kata ini itu layak untuk menjadi hashtag, untuk jadi viral di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena kata ini memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan ketenangan, jaminan kelapangan. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi, innahu huwal azizul hakim." Sesungguhnya aku berhijrah ke Rabbku. Saat kita berhijrah, kita bukan berhijrah ke orang kaya. Kita bukan berhijrah ke orang-orang terkenal. Kita berhijrah kepada pencipta alam semesta ini. Kita berhijrah kepada yang punya Jakarta, yang punya Asia, yang punya dunia. Al-Aziz, yang maha perkasa, nggak ada yang bisa ngalahin zat yang kita berhijrah kepada dirinya. Dan di waktu yang sama Al-Hakim, yang maha bijak. Mungkin ada kerikil dalam saat kita hijrah, tapi itu ada hikmah. Mungkin kita nggak langsung kaya, kita harus jatuh dulu, mulai start dari nol. Tapi yang mentakdirkan episode itu dalam kehidupan kita, Al-Hakim, pasti ada hikmah. Makanya orang-orang beriman selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa esensi dari hijrah? Apa makna dari hijrah itu sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan hijrah, tapi dia nggak tahu apa itu hijrah. Banyak orang yang mengklaim dan merasa sudah berhijrah, namun ketika kita menggunakan kacamata syar'i, kacamata Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata dia belum berhijrah. Hijrah dijelaskan oleh para ulama secara etimologi berarti atarku, meninggalkan, al-bu'du, jauh, secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah dijelaskan oleh banyak para ulama.
seperti Al-Iz bin Abdissalam, dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah, bahwa hijrah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan, itu hijrah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, antahjura ma kariha rabbuk. Engkau meninggalkan, karena hijrah artinya meninggalkan tadi. Engkau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabbmu. Yang dibenci oleh Rabbmu. Itulah hijrah secara terminologi. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah bil jasad, kata Ibnul Qayyim. Hijrah dengan fisik. Dan yang sampel yang paling gamblang di buku-buku sejarah, di buku-buku fikih adalah berhijrah dari sebuah tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa menampilkan agama kita ke tempat atau lingkungan di mana kita bisa menampilkan agama kita. Sebagian ulama fikih mengatakan berhijrah dari negara non-muslim ke negara muslim. Tapi walau ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan definisi yang pertama. Itu hijrah dengan fisik. Yang kedua, dan ini yang lebih penting kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Al-hijratu bil qalbi, hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Hijrah pada saat kita bertawakal. Hijrah pada saat kita berharap. Awalnya kita berharap pada perusahaan kita, pada mertua kita yang kaya, pada perusahaan orang tua kita. Setelah kita berhijrah kepada Al-Ghani. Ya, kita bertawakal dan berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan hati. Dulu mungkin kita takut sama manusia. Habis setelah berhijrah, kita hanya takut yang mengekspos kehinaan kita, ketundukan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan hati. Dan ini penting. Kenapa demikian? Karena banyak teman-teman, dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang. Sampai di tahap ini saja, kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum. Hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita, khususnya bagi para akhwat ya, bagi teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus. Itu positif, tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang enggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan,
hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengklaim kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Apa yang mau sekali lagi nggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Betul, hijab, pakaian itu menutup aurat. Warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan bukan merek takwa, pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah. Keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza soluhat, jika daging itu baik, maka balikkah seluruh jasad, kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang nggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Ala wahyal qalbu, dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i, dan nggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Munafiqat juga punya penampilan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci itu. Dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubbu wal bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khomer itu karena dia benci sama khomer. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya.
bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya nggak bener nih, gue nggak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya, enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah, inti dari hijrah itu cinta dan benci. Itu Van. Yes, Ustaz, mohon maaf kebanyakan Van ya. Udah selesai kayaknya. Udah selesai kajian. Udah selesai kajian. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Tadi ada yang menarik Ustaz. Kita harus paham tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci Ustaz. Lalu bagaimana sih kita Ustaz untuk mendeteksi kedua hal itu atau mengetahui caranya untuk mengetahui apa yang Allah senangi dan apa yang Allah benci Ustaz Nuzul? Van, lihat ke kanan Van, jangan lihat ke kiri terus. Udah selesai kan. Oke. Di skrip itu Ustaz Syafiq. Masya Allah. Masya Allah. Jadi begini Ustaz Syafiq. Tadi Ustaz Nuzul Ta'ala telah menerangkan dan Masya Allah beliau menerangkan bahwa kita harus mengetahui ketika orang berhijrah harus mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ustaz Syafiq bagaimana sih bisa jelaskan nggak kita tahu apa yang Allah senangi dan apa yang Allah tidak senangi agar kita bisa lebih firm ya dalam hijrah kita. Fadhol Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Oh, iya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama ana berbahagia sekali bisa duduk di sini bersama Ustadz Nuzul dan bersama antum semua. Sebuah kehormatan di Masjid Al-Azhar. Masjid yang memiliki cerita panjang masjid ini. Dan hari ini diisi oleh pemuda-pemuda yang telah berhijrah. Kalau tadi Ustadz Nuzul sudah menjelaskan secara gamblang tentang esensi hijrah. Ana ditanya satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar. Dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru paham, oh, ternyata riba ini nggak boleh Ustaz ya. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi SAW. Dia baru tahu. Kemana dia selama ini? Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca. Tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab, itu Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin telah berpisah dari bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang jadi pertanyaan, puluhan kali kita melalui Ramadan, berapa kali kita faham dengan Al-Quranul Karim?
Allah berulang kali memanggil kita. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman di masa itu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam atau mereka yang akhirnya lahir Islam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Paling tidak orang yang hijrah kembali ke sana. Allah tuh panggil aku ini beriman. Aku merasakan ada getaran iman di hatiku dan Allah panggil aku. Baca tuh. Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu itu dengan masalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nurna. Tentang masalah etika. Dan Allah menutup ya ayyuhalladzina amanu ini dengan tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di antara itu ada 87 panggilan yang kita seharusnya orang-orang yang hijrah baca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu jemaah, Allah di antara yang dia panggil, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam secara kafah, semuanya. Tadi Ustadz Nuzul sebutkan, bukan hanya penampilan. Bukan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ditanamkan keimanan ke diri para sahabat. Ketika mereka hijrah dari meninggalkan segala kemungkaran, itu iman ditanam. Dan keimanan terpenting adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Belum ada panggilan tentang diharamkannya minuman keras. Belum. Jilbab nanti itu. Ketika sudah sampai Madinah, ketika mereka sudah hijrah dengan fisiknya ke Madinah, baru turun tuh ayat-ayat tentang jilbab, tentang minuman keras. Sebelum itu mereka masih minuman keras. Wanita-wanita masih terbuka. Tapi yang dipupuk oleh Nabi SAW adalah hati jemaah, tempat segala kebaikan. Maka kita harus belajar, datang ke kajian, dan kita melihat sangat memprihatinkan sekali pendidikan di negeri kita. Agama itu nomor berapa? Agama itu tidak diujikan nasional. Tidak. Sehingga ada orang-orang yang jadi profesor, yang mungkin dia sudah orang hebat, tapi dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Sehingga dia tahu mana yang Allah benci dan mana yang Allah sukai. Dia nggak paham. Masuk masjid, kadang-kadang kita melihat masuk masjid langsung duduk. Subhanallah, ini rumah Allah mas. Kau mau masuk rumahnya orang aja izin. Emangnya kenapa? Ini kan wakaf punya Allah SWT. Iya. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang masuk masjid, fala yaq'ud hatta yarka' rak'atain. Nggak boleh duduk. Fala yajlis, nggak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini seperti ini ilmu yang kadang-kala orang nggak paham. Maka kita dituntut bagi orang-orang yang mau hijrah, yang mau menuju Allah, itu harus paham apa yang Allah ingin dengan belajar. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada satu amalan di mana hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai lebih daripada yang wajib-wajib. Jadi awal ilmu itu yang wajib-wajib kau pelajari. Kita kadang-kala yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ada orang Masya Allah nih, baru hijrah sholat malam, jam 3 bangun. Jam 3 bangun, jam 4 tidur, bangun jam 7. Alhamdulillah anak bisa sholat malam. Kau sholat malam, kau subuhnya jam 7. Yang wajib dipelajarin, diamalkan, kemudian naik tingkatannya. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Setelah yang wajib dia laksanakan. Masuk ke masjid, sholat berjamaah. Ya, dia sholat duhur.
Tapi kemudian ada yang pulang menghamparkan sejadahnya. Aku mau sholat sunnah. Supaya Allah cinta sama aku. Betul. Maka setelah kita belajar yang wajib, kita belajar yang sunnah. Banyak orang-orang meremehkan sunnah. Menganggap sunnah, ya kan cuma sunnah. Tapi apakah sunnah untuk ditinggalkan? Bukan. Yang ditinggalkan itu yang dilarang. Sunnah ini diamalkan, bahkan di situ ada cinta Allah Jalla Jalaluhu. Maka kau pelajarin yang sunnah-sunnah. Ketika kau mengamalkan yang sunnah dan Allah cinta sama kau, Allah akan panggil Jibril. Bayangkan jamaah, kita nih hijrah menuju Allah. Kemudian kita naik ke tingkatan dicintain Allah. Allah akan memanggil Jibril. Nada Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama fulan. Nama orang itu disebutkan sama Allah. Bayangkan jamaah, Rabbul Alamin menyebutkan nama antum. Mengatakan Jibril, aku cinta sama fulan. Kau harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril jadi cinta sama dia. Thumma nada fi ahli sama. Lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit. Mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu fa'ahabbahu ahlus sama. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan. Disebutin nama. Maka kalian semua harus cinta kepada dia. Lalu orang ini dicintai oleh semua penghuni langit. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Lalu orang ini diterima di muka bumi. Allah yang ngasih itu. Jadi intinya terus belajar. Pelajarin mana yang Allah cintai. Nggak ada orang berhenti nuntut ilmu. Orang yang merasa cukup, ketika itu dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang belajar itu seperti minum air laut. Dia terus belajar, dia terus belajar. Dan tiap pagi orang yang berhijrah itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi aja baca. Masa kita yang hijrah? Anak kayaknya udah cukup ilmunya Ustaz, alhamdulillah. Anak tiap Rebo datang ke kajian, Ustaz nuzul, Ustaz subhan, alhamdulillah, alhamdulillah, cukup insyaallah ilmu. Tuh orang-orang pinggir jalan tuh Ustaz kayaknya penghuni neraka mereka. Ini gara-gara ilmunya nggak lengkap, akhirnya gampang memvonis orang, bangga dengan dirinya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz Syafiq. Nah, Ustaz Syafiq tadi Ustaz Nuzul mengutarakan bahwa ada hijrah ada dua, ada hijrah dengan fisik dan juga hijrah dengan hati Ustaz Syafiq.